Kita bersyukur pada saat pagi yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita kuat sampai pada saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita begini bersama-sama, saudara. Dan segenap hati kita mengarahkan dan kita tuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap jemaat yang ada, mari kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Melalui pujian dan kemuliaan sesederhana apapun yang kau berikan kepada Tuhan, kau itu keluar dari ketulusan hatimu. Mari Allah akan bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan
pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir dan melawati kami semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada karena Engkau, kami ada karena Engkau yang memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan buat kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya juga kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami berikan kepada Engkau, sehingga kami boleh menikmati akan kebesaran-Mu, berkat-Mu Tuhan, sukacita-Mu mengalir di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka ya Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka semua mengasihi Engkau. Terpuji akan nama-Mu, baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik multimedia, baik kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata pada pagi hari ini. Kami yakin kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih. Kuduskan tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kekudusan-Mu Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biasa amin 3 kali. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Haleluya. Katakan kiri kanan, aku diberkati. Haleluya. Saat ini berterima kasih buat Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Berterima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan kami terus belajar dan belajar melayani Tuhan. Pada saat ini seperti pujian tadi berkata air, kami akan merasakan hadirat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Manakala kita menaikkan pujian dengan ketulusan hati kita, manakala kita menaikkan pujian dengan kesungguhan hati kita, maka Roh Allah akan hadir di tempat ini dan kita boleh menerima sukacita surga yang bekerja di dalam hidup kita, bukan dari doang ini, tetapi dalam hati kita pribadi, lepas pribadi. Kita datang dengan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Amin. Kita beri bersama-sama saudaraku. Kita akan pujian sukacita surga. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lalu
Karena takkan patah semangatku dan takkan hilang kekuatanku manakala kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apa yang kau balas? Karena kebaikan Tuhan. Hanya dengan kita menyenangkan hati Tuhan, hanya dengan kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita persembahkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya.
duduk. Untuk selanjutnya pujian dari pemuda dan remaja, langsung saja.
Pujian yang memberkati yang telah dinaikkan oleh Tuhan dan mengajar bahwa sesungguhnya tidak pernah terbatas kasih-Nya Tuhan dan tidak pernah terduga akan jalannya Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Dia tetap ada bersama-sama di setiap jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Amin. Kita pergi bersama-sama. Kami memandang akan kekudusan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Engkau menaruh perlindungan bagi kami. Engkau tempat penghiburan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah bekerja dalam kehidupan kami. Sukacita Allah bekerja dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami diberkati melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan bagi kami, pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Acara selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami akan siapkan hati dan kehidupan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Dengan pujian, kecaplah dan lihatlah korban persembahan di jalan. Haleluya. Sebelum pemain musik boleh tetap di tempat sebentar. Mungkin masih ada lagu Tetaplah Kuat. Saya nyanyikan pujian ini. Masih ingat bisa main di E. Ada haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin.
Haleluya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Sebuah pujian ini semoga mengingatkan kita kembali agar kita jangan lemah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap
Kalau sudah hadir Tuhan dalam kehidupan kita, semua pasti beres. Amin. Yang gak beres-beres itu kita yang tidak menghadirkan Tuhan, tapi menghadirkan hantu belau. Menghadirkan emosi, ya, bukan emosi lagi, emosi, ya. Menghadirkan kecurigaan, menghadirkan sakit hati, menghadirkan negatif. Kalau itu semuanya hadir, bukannya Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan tidak kita rasakan kehadirannya, karena kita hanya melihat hal-hal yang jahat dalam dunia ini. Tapi hari ini, apapun yang saya beritakan tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Amin. Makanya saya punya prinsip, biarpun suasana tidak mendukung, biarpun apapun kelihatannya sepertinya banyak masalah, apapun yang membuat hati kita sepertinya tidak nyaman, tapi kalau engkau merasakan kehadiran Tuhan dalam sekejap, semua itu hilang. Haleluya, haleluya. Jadi hari ini mari kita sepakat, kita mau hadirat Tuhan kita rasakan di dalam hati. Haleluya. Dalam saat firman Allah diberitakan, rasakan kehadiran dan lihatlah akan terjadi mujizat itu. Amin. Yang lagi sakit sedang dengar firman tiba-tiba sembuh, itu gak heran. Yang lagi susah tiba-tiba firman Allah sedang diberitakan penuh sukacita, saya gak heran. Ketika saudara sedang dalam pergumulan terus saudara merasakan kemenangan, saya gak heran. Kenapa? Karena kalau memang Tuhan hadir, pasti sesuatu terjadi. Haleluya. Jadi ini bukan acara arena nonton sepak bola rame-rame nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi ini arena kita mau menantikan hadirat Tuhan. Haleluya. Kami semua yang ada di tempat ini, pemain musik semua yang sedang ada di sini melayani Tuhan, itu semua punya tujuan, yaitu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Haleluya. Kalau sudah satu konsep hari ini, kita akan lihat bagaimana kuasanya terjadi. Kita bangkit berdiri semua. Terima kasih buat Ibu Gembala yang kembali mengundang saya tempat ini. Ya, sudah beberapa kali, tapi jadwal yang pas hari ini. Ya, dalam Roma 4 ayat 18 saja dimulai. Kita langsung ke depan, kita lihat, kita baca ayat ini. 2, iya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah nanti keturunan. 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dan ia memuliakan Allah. 21. Penuh keyakinan bahwa Allah untuk melaksanakan. Ayat 22. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, jelas-jelas sekali bahwa Alkitab mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk percaya. Dalam bahasa Inggris dikatakan without reason for hope. Tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Saudara-saudara yang kekasih, iman harus ada di dalam dasar yang kuat. Iman adalah mempercayai apa yang Allah katakan. Sekali lagi,
Iman adalah mempercayai apa yang Allah katakan. Bisa bilang amin? Amin. What God say, apa yang Allah katakan, itu menjadi pegangan. Dan apa yang menjadi pegangan, itu menjadi iman. Dan apa yang menjadi iman, itu menjadi pengharapan bahwa satu saat nanti apa yang aku yakini pasti terjadi. Jadi iman itu bukan mimpi, tapi iman itu kenyataan yang kita pegang. Haleluya. Haleluya. The fight is real. Iman itu nyata. Kenapa iman itu nyata? Karena yang bicara nyata. Kenapa yang bicara nyata? Karena yang bicara adalah Allah pencipta langit dan ini yang membuat kita berbeda dengan Abraham. Abraham begitu mempercayai Allah, kita percaya gitu-gitu aja sama Allah. Sekali lagi, Abraham begitu mempercayai Allah, kita gitu-gitu aja percayanya sama Allah. Random aja. Bahkan masa depan anak-anak kita bisa tentukan dengan pendidikannya. Random. Bahkan masa depan anak kita bisa tentukan dengan jodohnya siapa. Kita kayaknya bisa menjadi pembaca masa depan dengan dasar-dasar yang kita yakini. Tapi tahukah saudara, Abraham tidak perlu dasar-dasar duniawi. Abraham tidak perlu dasar-dasar penciptaan yang bisa dia lihat. Dia cukup punya dasar, yaitu Allah yang bicara. Haleluya. Haleluya. Kalau hari ini kau sudah dengar firman Allah bicara, ya udah cukup, percayai saja. Karena dasar-dasar ini bisa berubah. Kalau engkau pegang uang sebagai dasarmu, uang bisa berubah. Kalau kekayaan yang kau pegang menjadi dasarmu, kekayaan bisa berubah. Kalau kecantikan yang kau pegang, kecantikan bisa berubah. Kalau kegantengan yang kau pegang, kegantengan bisa berubah. Tapi kalau kesetiaan yang kau pegang, kesetiaan gak bisa berubah. Haleluya. Karena kesetiaan adalah sifat ilahi Allah. Jadi yang jomblo di sini cari aja yang setia. Kenapa yang amin cuma Oma? Yang muda-muda gak amin. Gak yakin dia. Nah kalau kau jadi gak yakin sama yang di depanmu, gimana dengan Tuhan yang gak kelihatan? Haleluya. Haleluya. Istri saya tuh pintar milih saya. Iya. Banyak orang heran. Kamu kan cantik, baru Panjaitan, ya, 11-12 sama Lydia Kandau. Kenapa kau cari ini muka-muka Rambo? Dia bilang memang suamiku muka Rambo tapi hati Rinto. Memang muka teroris tapi hati romantis. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena ada sifat-sifat ilahi yang dia lihat dalam hidup saya. Dan itu bersifat absolut karena Allah itu real. God is real. Allah itu pasti. Jadi yang pasti-pasti aja. Amin. Amin. Udah gak kenal Tuhan, jalan sempoyongan, itu jodohku. Sebelum dia masuk neraka, dia masuk selokan. Itu udah pasti. Udah pasti masuk gitu, betul. Apalagi cari jodoh nggak jelas. Kamu udah dapat jodohnya? Udah dapat sih. Cakep. Bagaimana? Ya rambut panjang, bagus, putih, mulus. Tapi sayang, kenapa? Ada jakunnya lah. Oh Tuhan Yesus Tuhan. Kenapa ada jakunnya?
Saudara, udah nggak ada lagi di dunia ini. Saya mau beritahu sama saudara, yang bisa menjanjikan sesuatu yang pasti hanya Allah pegangan kita yang pasti. Sudah nggak usah saudara terlalu banyak berharap dengan dunia ini akan jadi Firdaus. Nggak bakal. Ada perumahan Taman Firdaus. Saya baru masuk, mana Firdaus? Banyak sampah, banyak. Sedang mana taman? Paling enggak saya pikir sebelum saya ke Firdaus saya lihat dulu kan. Ada namanya bis Aman Sentosa. Pas kita lihat ada di Jurang. Nggak ada yang pasti-pasti. Aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang berdasar kepada keamanannya kepada Tuhan, bukan kepada CCTV. Tahu CCTV? CCTV. Kadang-kadang ibu-ibu lebih kepo dari CCTV. Suami baru pulang yang diperiksa bukan kesehatannya, tapi handphone. Pantesan suami darah tinggi. Bukan karena garam, tapi karena handphone. Saudara, kalau suami pulang yang pasti itu adalah itu pastikan dulu suamimu. Nah itu dulu. Haleluya. Karena salah repot saudara. Pastikan dulu suami, takutnya itu teman suami main cepika-cepiki. Tamu bingung, loh kok dicium? Maaf kirain suami. Ya kalau maaf sekali nggak apa-apa bu, ini 2 kali. Itu sengaja. Pastikan dulu suami. Setelah engkau yakin itu suamimu, pastikan ini adalah jodoh anugerah yang Tuhan telah berikan dalam hidup. Amin. Dan yang ketiga, sambut dia dengan kasih sayangmu yang terbaik. Kalau kau lakukan itu, hai istri, si dengar, pasti setoran naik bulan depan. Kalau ibu-ibu dengar setoran itu semangat. Udah, yang pasti-pasti begitu mereka. Karena yang ditakutin ibu-ibu sekarang itu kalau apa? Token nyanyi. Malu sama tetangga pak. Token nyanyi. Malu. Tolong segera isi token pak. Ini darurat. Saudara, yang sudah pasti adalah di dunia ini pasti makin berkurang. Kegantengan makin berkurang, kecantikan makin berkurang. Tapi kalau ada Allah dalam rumah tanggamu, pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saya mau memberi dasar-dasar yang kuat, yaitu bahwa Abraham tidak berdasarkan kepada apa yang ia tahu. Karena kadang-kadang pengetahuan bukan membuat kita makin kuat di dalam Tuhan, makin lemah. Saudara, sekarang pengetahuan ada di tangan saudara. Pengetahuan ada di depan saudara. Pengetahuan begitu cepat engkau dengar. Dan kabar buruk. Dunia ini sedang mengalami yang namanya fenomena perang. Kalau kita dengar tentang perang, wah jadi takut. Terus kita dengar lagi pegal, wah jadi takut. Kita dengar lagi selingkuh, wih jadi takut. Masih bagus kalau jadi takut, kalau jadi pengen. Ampun ya hamba Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih. Tapi ketika engkau mempercayakan apa yang kau tahu, kau gantungkan semua kepada Tuhan. Yes, Lord, I know. Saya tahu saya lemah. Saya tahu saya tidak sanggup mencukupi kebutuhan anak-anakku. Saya tahu kuliah mahal. Saya tahu sekolah kebanyakan daftar ulang mulu. Gak tahu mau berapa kali daftar sekolah ya. Daftar lagi.
Harusnya juga kawin, ada kawin ulang saudara. Kebanyakan udah kawin merasa nggak kawin, nah itu dikawinin lagi tuh. Ya saudara-saudara yang kasih, kenapa sering diulang-ulang? Karena dasar-dasarnya mungkin udah nggak meyakinkan. Nah saudara-saudara yang kasih, ketika engkau mengetahui sesuatu makin lemah, tapi juga engkau harus mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah lemah. Amin. Pengetahuanmu terhadap sesuatu yang kau lihat jangan mempengaruhi pengetahuanmu terhadap iman yang kau yakini. Gitu, mantap. Haleluya. Amin. Amin. Maka engkau akan kuat di dalam Tuhan. Tuhan janji sama Abraham 25 tahun yang lalu, engkau akan memiliki anak, dan anaknya nggak dikit, menjadi bangsa yang besar. Seperti apa? Lihat ke langit. Seperti apa? Lihat ke pasir. Artinya tidak terhitung banyaknya. Tapi janji itu 25 tahun yang lalu, 10 tahun boro-boro satu anak pun nggak ada, 20 tahun boro-boro satu anak pun nggak ada, sampai 25 tahun satu anak pun nggak ada. Janjinya ribuan, janjinya miliaran, satu pun tidak ada. Mungkin kalau Abraham hidup di zaman ini, dia bilang Omdo, ya, Omdo tuh, kayaknya lu salah dengar deh Bram. Dia ngomong sama temennya, masa sih? Tuhan bilang banyak nanti keturunanmu. Lah ini satu aja nggak ada. Kan Sarah rahimnya udah ketutup, udah usia sampai 75 tahun. Tapi udah Sarah tetap gue suruh periksa ke dokter. Terus dokter juga bingung nih, ini oma-oma ngapain ke rumah sakit? Dokter, saya masih yakin punya anak. Yakin oma? Yakin. Yang ngomong siapa? Tuhan. Wah salah dengar nih oma. Udah pongo, udah salah dengar. Ya. Terus gimana oma? Ya saya mau ikutin program hamil. Program hamil gimana? Ya pertama saya mau ikut senam kesehatan ibu hamil. Yang lain muda-muda, wah, semuanya senang. Ini oma setiap gerak, keretak. Oh banyak bunyi keretaknya karena oma. Tapi ya karena memang ngikut senam ya udah ikut. Udah hamil-hamil oma viral, wah di TikTok viral ada oma-oma ikut program hamil ya kan. Jadi saudara-saudara udah nggak logika, udah nggak ada dasar, tapi masih yakin. Sampai dokternya juga bingung, apalagi oma, datang lagi, ya tolong periksa dong kandungan oma. Ya, oma habis makan toge itu 2 kilo. Oma mau toge sama kebunnya juga oma, nggak ada harapan. Oma, kasihan pohon togenya, bukan kasihan omanya. Besok masih datang lagi periksa. Oma mau periksa apa lagi? Ya oma mau ini, mau periksa lagi, katanya harus ini apa, banyak apa namanya, bergerak supaya darah oma lancar. Aduh oma, darah oma udah nggak bisa lancar, udah banyak lubang. Darahnya udah banyak tantangan oma. Bahkan darahnya udah stres oma, bukan lagi darah tinggi, darah stres. Tapi oma tetap datang. Kenapa? Karena dia pernah dengar bahwa satu saat dia akan hamil. Amin. Amin. Dia nggak lagi peduli dengan apa yang dia lihat, apa yang diketahui, karena imannya bergantung kepada Tuhan. Terus dia juga ngomong, Pak, ya ada apa nih? Lu juga dong. Gua bukan masa doang ke dokter, lu juga. Ya udah. Oh Pak, sekarang ke dokter. Aduh ngapain Opa? Ya kata Oma ini saya suruh periksa kesehatan Opa. Opa juga mau ikut program. Iya, program apa? Program menghamil. Tidak ada. Yang ada program hamil. Ya maaf salah dengar. Maklum udah tua. Ya udah sekarang Opa banyak lari pagi. Wah saya bukan hanya lari pagi, lari dari kenyataan.
Aduh, udahlah. Tapi kalau saya pikir-pikir, saudara yang kekasih, memang kadangkala orang beriman cenderung kelihatan gila, saudara. Ya enggak, saudara? Karena sudah semua udah di luar logika. Sampai Tuhan meneguhkan lagi janjinya, Sarah tertawa. Mana mungkin? Karena Tuhan bilang tahun depan kau akan punya anak. Ketawa. Hei Sarah, kau ketawa? Enggak Tuhan, saya enggak. Kamu ketawa. Saudara-saudara yang kasih, kadang-kadang kita perlu ketawa Tuhan. Ya, terhadap kemustahilan udahlah. Kadang-kadang kita ketawa, kenapa? Udah nggak mungkin. Tapi Tuhan, perhatikan kata saya, Tuhan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakannya untuk terjadi sekalipun engkau sudah tidak meyakini. Catat. Kadang-kadang engkau sudah lupa ya apa yang kau doakan, baru kau tahu, ih kok jadi. Padahal engkau sudah lupain doamu, karena engkau mungkin berpikir nggak bakalan dijawab Tuhan. Dengar hari ini, apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Itu karakter Tuhan. Amin. Dan karakternya nggak bisa dirubah oleh karakter kita yang peragu. Tuhan nggak bisa dirubah oleh kelakuan kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu melaksanakan apa yang Dia janjikan sama kita. Kita beri kemuliaan sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya kasih kesaksian. Saya bukan bos, bukan banyak uang, tapi saya pengen anak saya kuliah di tempat yang mahal. Sampai anak saya saja nggak percaya sama saya. Istri saya juga nggak yakin sama saya. Tapi saya yakin dengan diri saya dan saya yakin dengan Tuhan. Pak, kita realistis aja deh Pak, anak sekarang. Kenapa Bro? Kuliah mahal, masuk aja 100 juta. Asrama bulanan 9 juta. Nah, saya kan tahu dikit-dikit isi kantong Bapak. Dari makanan sehari-hari aja nih Pak, saya tahu nih isi kantong Bapak. Ya kan? Kalau agak banyak duit dikit, ya ada dah daging ayam. Ya. Tapi kalau sudah kepleset tempe tahu, kepleset lagi oncom, udah tahu. Terus Bapak mau kuliahin beram di tempat terbaik. Saya sih senang Pak, niat Bapak baik. Ini lagi diskusi nih. Tapi niat tidak cukup Pak kalau nggak ada. Kurang ajar nih ngelamain iman saya. Tapi saya ingat ayat ini. Sekalipun tidak ada dasar, aku tetap berharap sama Tuhan. Ya Bapak sih enak khotbah, saya dengarnya pusing. Udah gini aja Bram, ikutin apa yang Bapak yakini, kamu nurut aja. Oke? Jalanin. Saya bawa ke sana. Namanya Jakarta International University, universitas yang mahal, internasional, ada di Delta Mas. Saya bawa ke sana rata-rata anak bos. Puji Tuhan dapat diskon 70%. Puji Tuhan. Dari 130 juta, tapi tetap masih mahal. Kalau bisa 100%. Wah, masih mahal segitu, udah jalanin aja. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan saya berkat, cukup bisa buat daftar dan masuk asrama dan berjalan. Puji Tuhan 1,5 tahun ada saja berkat Tuhan. Tapi ke 1 tahun ke sono sudah kolek, nggak ada lagi berkat Tuhan. Akhirnya anak saya frustasi karena nggak bisa bayar-bayar, dikeluarkan dari
universitas. Dia malu sama teman-temannya, dia lari 3 bulan gak pulang ke rumah. Saya juga jadi aduh, gimana ini, gimana Tuhan, aku percaya janji-Mu, aku percaya memang gak ada dasar Tuhan, tapi aku tetap berharap. Saya pegang ayatnya. Satu kali dia 3 bulan balik, Pak, ya sudah, Bram terima keadaan, Bram tetap mau kuliah, masuk kuliah hukum, tes dapat beasiswa 100% masuk kuliah. Tahu masih COVID, akhirnya online, dan akhirnya dia, Pak, daripada di rumah saya nganggur, saya mau kerja. Masuk kerja, ternyata bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya cukup bagus, karena di asrama itu cuma 2 bahasa boleh ngomong, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kalau ngomong bahasa lain denda goceng, denda 5.000. Jadi anak-anak di situ daripada uang jajannya habis, dia ngapalin malam. Jadi bahasa Inggrisnya bagus. Akhirnya bosnya tahu dia bisa bahasa Jepang, dipromo ke Jepang kerja, dan sekarang sudah sebulan ada di Jepang. Kita beri kemuliaan sama Tuhan Yesus. Gak ada dasar. Boro-boro saya mau berangkatin ke Jepang, boro-boro kita mau terusin kuliahnya, tetapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita bukan berarti Allah tidak sanggup melakukan apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia janjikan. Haleluya. Ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita hanya menjadi cara agar kita bisa bersaksi bahwa Allah itu maha besar, Allah itu dasar, Allah itu luar biasa. Jadi siapapun kita yang ada di sini, jangan pernah merasa tidak mampu. Sekalipun keadaan memang tidak mampu, tapi katakan, Allahku sanggup melakukan apa yang akan Dia janjikan sama kita. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku. Amin saudara. Amin saudara. Jadi urusan dengan Tuhan urusan yang pasti, jangan yang tidak pasti. Selagi engkau masih ragu, engkau tidak akan ketemu Tuhan. Karena Tuhan hanya mau bekerja sama dengan orang yang percaya sama Tuhan. Haleluya. Engkau ragu, enggak ketemu Tuhan. Engkau ragu, ketutup. Engkau ragu, enggak bisa lihat Tuhan. Engkau ragu, enggak bisa melihat mujizat Tuhan. Tapi janji Allah kepada dirimu, Tuhan akan tetap tepati bagaimanapun caranya. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Itulah Allah kita. Dia tetap setia sekalipun engkau tidak setia. Allah tidak bisa menyangkal dirinya yang setia sama kita untuk terus menolong dan menolong. Sampai kepada akhir hayatmu, Dia akan terus menolong kita. Jadi berbahagialah kita jemaat Tuhan di GPDI di tempat ini, karena engkau dibawa untuk ketemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Jangan pernah ragu, Dia adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Jangan pernah ragukan. Akan ada banyak ajaran-ajaran sesat, tapi tetap yakinkan dirimu, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah lain di dunia ini, di mana semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Dia sudah menjadi bagian dalam hidupmu, darah dagingmu. Dia menelusuri, merasuki setiap hidupmu, dan kau tidak bisa lagi digoyah oleh apapun, ajaran apapun. Yesus adalah Tuhan. Ya. Abraham tidak diganggu dengan pengetahuannya. Abraham tidak terganggu dengan kelemahan fisiknya. Abraham tidak terganggu dengan keadaan yang benar-benar tidak akan bisa melahirkan anak. Abraham tidak terganggu. Abraham bersikap, ayat 20. Baca. Sama-sama 2 ya. Amin. Ini sikapnya menghadapi keadaan kehidupan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sikapnya. Saudara sebagai orang percaya harus punya sikap terhadap apapun di dunia ini. Haleluya. Amin saudara. Harus
Tuhan punya sikap. Sikap Abraham apa? Dia nggak bimbang. No doubt, tidak bimbang. Dia percaya kepada Tuhan. Percaya dan bimbang itu sesuatu yang berbeda dan sangat berbeda. Saudara, angin kebimbangan akan makin besar di akhir zaman. Tapi saudara tetaplah percaya kepada Tuhan. Siapa yang bertahan pasti diselamatkan. Haleluya. Jangan bimbang. Yang kedua, ia malah diperkuat. Haleluya. Diperkuat. Masalah makin banyak, malah imannya makin kuat. Kenyataan makin pahit, dia malah makin manis. Kenyataan makin turun, imannya makin naik. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia melihat Tuhan yang tidak pernah bergeser sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kita perlu pacu khotbah-khotbah tentang iman agar saudara kuat di dalam. Amin saudara. Udah gak waktunya khotbah-khotbah tentang berkat, sembuh. Kita harus beralih. Karena apa? Ketika Tuhan datang nanti, Tuhan hanya berkata, masihkah ada iman di bumi ini? Artinya iman sesuatu yang akan menjadi mahal ke depan. Karena orang akan lebih cenderung memakai logika daripada memakai iman. Mari saudara-saudara kasih, jangan bimbang, tetap kuat. Dan sikap yang ketiga, Abraham memuliakan Tuhan. Saudara, jadilah seperti film India, senang sedih nyanyi terus. Haleluya, amin. Terus muliakan Allah. Amin, amin. Kalau lagi susah ingat lagu itu. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Apa lagi? Sampai selamanya. Amin. Kalau kau lagi lelah, jangan lelah. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Jadi ada lagu. Semua udah ada lagunya, tinggal nyanyiin aja. Amin saudara. Kalau nggak tahu mau melangkah kemana, ada lagu. Kemana aku kan melangkah. Semua ada lagu. Dan lagu itu akan membawa engkau kepada hadirat. Paham sampai di sini? Sikap kita udah jelas. 3 sikap kita untuk menghadapi kehidupan ini. 1, jangan bimbang. Bilang kanan kirimu, jangan bimbang. Amin. Haleluya. Ya, amin. Amin. Jangan bimbang. Apa yang kau sudah doakan, apa yang sudah kau yakini, dan kalau tahu itu memang kau yakin itu jodohmu, jangan bimbang. Walaupun kupingnya beda tipis ya, yang satu tebal, yang satu kiri agak tinggi ya, nggak apa-apa, karena kuping bisa diatur. Haleluya. Yang kedua, tetap kuat. Haleluya. Kalau lagi lemah, nyanyi lagu tadi, tetaplah kuat. Walaupun air mata, tetap nyanyi. Allah badai menghadap, air mata gak apa-apa turun, tapi tetaplah kuat. Haleluya. Hadapi semua masalah hidupmu, walaupun banyak yang nanti hadapin aja. Haleluya. Katakan, aku pasti bayar, Tuhan pasti tolong. Kapan? Ada lagunya, kapan. Jadi biar tenang yang nagih saudara. Haleluya. Yang ketiga,
Praise the Lord. Muliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua. Yang rindu didoakan boleh maju ke depan, boleh ada di tempat, bebas saudara di mana senangnya. Nyanyikan lagu Tetaplah Kuat. Amin. Amin.
Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Mungkin masalahmu sedang berat hari ini. Mungkin penyakitmu sedang mengganggu hidup. Mungkin keuanganmu sedang berat hari ini. Mungkin usahamu sedang sepi hari ini. Ada Tuhan. Angkat imanmu. Angkat percayamu. Jangan lemah. Tetap kuat di dalam.
Tuhan. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan Bapa. Kami percaya Tuhan, kami umat yang berkemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Engkau telah menjamah sakit kami. Engkau telah menjamah masalah kami. Engkau telah menjamah problema kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan-Mu, pekerjaan kuasa-Mu Tuhan. Kau menjamah kami, melawati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Angkai kehidupannya Tuhan. Lebih heran lagi di hadapan-Mu Tuhan. Banyak jiwa dibenangkan. Punya hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada Bapa, kami percaya dia akan menjadi hamba yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yang terbaik Tuhan akan kami beri Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya.
surga, kami bersyukur hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami memuji besarkan nama Tuhan. Bahkan dengan sungguh-sungguh kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari ini. Apa yang kami dengar tertanam Tuhan, bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat yang berulang tahun hari ini, kepada anak Ken, Jineo. Kami juga berdoa anak Abraham Silap Luntungan. Tuhan tolong berkati mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik, yang diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, takut akan Tuhan, berkat yang melimpah, dan masa depan yang cerah Tuhan anugerahkan buat kedua anak ini Tuhan, yang Engkau telah hadirkan di bumi ini Tuhan. Biarlah dia menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa acara ulang tahun yang ke-50 Tuhan, GPDI di tempat ini. Kami yakin ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebesaran rahmat Tuhan. Biarlah di sana kami kembali akan menyaksikan betapa Tuhan itu ajaib dan besar lewat puji-pujian kami yang kami tunjukkan kepada Tuhan, yang kami berikan kepada Tuhan, yang kami yakinkan Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Semua jemaat yang ada di tempat ini, mulai dari belakang, depan, muda, tua, semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga semua yang melayani Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, mulai tertinggi sampai terendah. Biarlah semua takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Sebentar kami akan pulang. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus mengikat kita menjadi satu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kita jumpa dalam kerajaan surga. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Haleluya. Jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung akan mengadakan ulang tahun yang ke-50. Biarlah tetap semangat, jemaat tetap semangat, dukung pelayanan ini, karena di pelayanan ini saudara jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.